Oke, kali ini kita membahas tentang patofisiologi penyakit jantung rematik. Pada penyakit jantung rematik ini, pasien mengalami infeksi oleh bakteri Streptococcus. Nah, bakteri Streptococcus ini biasanya masuk ke dalam faring atau pada kasus yang lebih jarang bisa tertular melalui kulit. Nah, ketika bakteri Streptococcus itu masuk ke dalam tubuh, di dalam dinding sel dari bakteri Streptococcus terdapat suatu protein yang disebut dengan protein M. Nah, protein M ini dia tuh khusus ada di bakteri Streptococcus. Nah, nanti protein M ini dia akan merangsang reaksi sistem imun. Nah, terjadinya reaksi sistem imun ini akan mengakibatkan terjadinya produksi antibodi oleh sel B. Tujuan dari diproduksinya antibodi ini itu untuk menghancurkan protein M ini, yaitu protein yang ada di dinding bakteri. Nah, fungsinya untuk membunuh bakteri tersebut. Nah, tetapi ternyata protein M ini memiliki struktur yang mirip dengan protein yang ada di jantung. Jadi misal protein di dinding bakteri itu bentuknya kotak, protein yang ada di jantung juga bentuknya kotak. Nah, pada kasus penyakit jantung rematik ini, antibodi ini itu salah tangkap. Yang harusnya itu ke protein M yang ada di bakteri Streptococcus, dia malah ke jantung. Antibodi ini menyerang jantung dan mengakibatkan inflamasi pada jantung dan terjadilah penyakit-penyakit jantung. Nah, biasanya antibodi ini dia akan menyerang pada bagian katup mitral, meskipun sebenarnya dia bisa menyerang lapisan jantung manapun. Nah, jadi kalau diringkas gini ya, produksi antibodi oleh sel B, kemudian antibodi ini nanti akan menyerang protein M, tetapi protein M ini dia mirip dengan protein yang ada di jantung, dan akhirnya antibodi ini yang harusnya membunuh protein M, dia juga membunuh protein yang ada di jantung karena dia tidak dapat membedakan karena mirip dia. Nah, akibatnya antibodi ini menyerang jantung dan terjadilah banyak kelainan-kelainan yang ada di jantung, bisa menyerang katup-katup di jantung, terutama katup mitral, bisa pada otot, bisa juga pada perikardium. Nah, seperti yang kita tahu, antibodi yang dihasilkan oleh sel B itu spesifik hanya untuk satu jenis antigen saja. Nah, dalam hal ini yang berperan sebagai antigen adalah protein M. Ingat, definisi antigen itu apa? Antigen adalah segala zat yang mampu merangsang reaksi sistem imun. Nah, karena dia itu bersifat spesifik, nah kita bisa memeriksa apakah di dalam darah kita itu mengandung antibodi yang spesifik terhadap protein M ini. Nah, pemeriksaan untuk memeriksa adanya antibodi terhadap protein M itu disebut dengan ASTO. Pemeriksaan tes darah. Nah, ASTO ini kepanjangan dari anti-streptolisin titer O. Nah, nanti dia mendeteksi adanya antibodi. Nah, kalau ternyata di darah terdapat antibodinya, otomatis pasti tubuh kita itu pernah terpapar dengan bakteri Streptococcus tersebut. Oh iya nih, hampir kelewat. Nah, antibodi ini dia akan menyerang jantung. Nah, kalau antibodi menyerang jantung, emang kenapa? Nah, akibatnya jantung itu bisa mengalami berbagai penyakit. Nah, yang paling sering itu akan terjadi kelainan katup. Nah, kelainan katup ini itu bisa terjadi di katup manapun, baik katup trigustit, mitral, semilunar. Nah, tetapi yang paling sering itu terjadi pada katup mitral. Nah, katup mitralnya kenapa? Katup mitralnya itu bisa mengalami stenosis maupun regurgitasi. Jadi kedua-duanya bisa ya, bisa terjadi stenosis maupun regurgitasi. Tetapi kasus yang paling sering itu adalah stenosis. Kenapa bisa stenosis? Nah, jadi pada katup mitral itu kan ada dua katup ya, gini. Misal ini katup kan gini katupnya, ya anggap aja gini lah. Nah, pada saat antibodi itu menyerang katup ini akan terbentuk jaringan fibrosa di sini. Nih. Nah, akhirnya kedua katup ini menempel oleh adanya jaringan ikat fibrosa dan mengakibatkan katup ini sulit untuk membuka dan terjadilah stenosis. Nah, pada kasus regurgitasi, ketika jaringan fibrosanya ini membentuk katup untuk selalu terbuka dan sulit untuk menutup gitu. Nah, yang paling sering terjadi kan adalah stenosis. Nah, stenosis ini pada katup mitral bisa mengakibatkan yang pertama atrial fibrilasi, ya kan, karena darah yang ada di atrium sinistra, ya kan, ini dia sulit untuk masuk ke ventricle sinistra. Nah, akibatnya darahnya itu banyak di sini. Nah,
keadaan ini bisa mengakibatkan atrium ini mengalami dilatasi. Nah, ketika terjadi dilatasi, maka akan semakin besar kemungkinannya untuk terjadi atrial fibrilasi. Nah, kemudian terjadinya penumpukan darah di atrium sinistra ini juga bisa mengakibatkan darah berbalik ke pulmo. Ya kan? Ini kan vena pulmonalis yang seharusnya darah dari vena pulmonalis menuju ke atrium, dia malah kebalik karena di sini terlalu penuh, sehingga bisa mengakibatkan edem pulmo. Ya kan? Karena ini kan menyalurkan ke pulmo. Nah, pulmonya banyak cairan. Nah, akhirnya edem. Nah, jadi akibat dari stenosis katup mitral ini bisa mengakibatkan fibrilasi, atrial fibrilasi, edem pulmo, kemudian dilatasi atrium sinistra.